Sejarah Filsafat Barat, karya buku dari Bertrand Russell. Bab 10. Protagoras. Sistem-sistem besar Prasokrates yang telah kita bicarakan memperoleh tantangan berupa suatu gerakan skeptis pada paruh terakhir abad ke-5 sebelum Masehi. Yang tokoh terpentingnya adalah Protagoras, pemimpin kaum sofis. Istilah sofis pada mulanya tidak menimbulkan konotasi buruk. Istilah itu kurang lebih mengandung arti serupa dengan profesor dalam pengertian kita. Para sofis adalah mereka yang mata pencahariannya mengajari anak-anak muda dengan sejumlah hal yang diharapkan bakal berfaedah bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Karena tak ada jaminan publik bagi pendidikan semacam itu, maka kaum sofis hanya mengajar mereka yang mampu membayar atau yang orang tuanya kaya. Hal ini cenderung menimbulkan prasangka kelas terhadap kaum sofis. Sementara prasangka demikian itu memang meningkat dikarenakan keadaan politik saat itu. Di Athena dan banyak kota lain, demokrasi memang unggul secara politik, namun tak mampu membatasi kekayaan mereka yang tergolong keluarga-keluarga bangsawan lama. Pada dasarnya, orang-orang kaya itulah yang menciptakan apa yang kita sebut kebudayaan Yunani. Mereka berpendidikan dan mempunyai waktu senggang, bisa melancong ke berbagai tempat, sehingga mengikis prasangka-prasangka tradisional mereka. Sedangkan waktu yang mereka isi dengan diskusi-diskusi telah mempertajam kecerdasan mereka. Apa yang disebut demokrasi tidaklah menghapus adanya lembaga perbudakan yang memungkinkan orang-orang kaya menikmati kesejahteraan mereka tanpa perlu menindas warga yang bebas. Akan tetapi, di berbagai kota dan terutama di Athena, para warga yang miskin mempunyai kebencian ganda terhadap golongan kaya, yakni berkaitan dengan kecemburuan dan tradisionalisme. Orang-orang kaya dianggap seringkali memang benar, tak menghormati agama dan tak bermoral. Mereka merongrong kepercayaan-kepercayaan kuno dan barangkali juga mencoba merusak demokrasi. Memang kebetulan politik demokrasi justru bergandengan dengan konservatisme budaya. Sementara mereka yang termasuk para pembaharu budaya cenderung menjadi para reaksioner politik. Situasi yang kurang lebih serupa terjadi pula di Amerika modern, di mana kelompok Tammany sebagai organisasi Katolik terkemuka berupaya mempertahankan dogma-dogma teologi dan etika tradisional untuk melawan arus pencerahan. Tetapi kaum terpelajar pendukung pencerahan di Amerika secara politik lemah jika dibandingkan dengan di Athena, sebab mereka gagal bekerja sama dengan golongan kaya. Walaupun begitu, ada satu golongan yang sangat terpelajar dan terkemuka yang berkepentingan untuk membela orang-orang kaya, yakni para pengacara yang tergabung dalam berbagai korporasi. Dalam beberapa hal, fungsi mereka serupa dengan apa yang dijalankan oleh kaum sofis di Athena. Demokrasi Athena, meskipun memiliki kekurangan yang sangat penting karena mengesampingkan kaum budak dan perempuan, dalam sekian segi lebih demokratis dibandingkan sistem modern yang manapun. Para hakim dan pejabat dipilih dengan undian dan menjabat hanya dalam periode singkat. Mereka adalah warga negara biasa, seperti para juri di pengadilan kita, dengan prasangka-prasangka dan rendahnya profesionalisme yang menjadi ciri kebanyakan warga. Pada umumnya, terdapat sejumlah besar hakim untuk menangani setiap kasus. Penuntut dan yang dituntut atau jaksa dan terdakwa tampil secara pribadi, tidak diwakili oleh pengacara profesional.
Sudah barang tentu bahwa keberhasilan atau kegagalannya lebih banyak ditentukan oleh keterampilan berbicara untuk membangkitkan prasangka umum. Meskipun orang harus tampil berpidato secara pribadi, ia dapat mengupah seorang ahli untuk menuliskan pidatonya, atau yang lebih banyak dipilih. Ia dapat mengupah seorang untuk mengajari kiat-kiat yang diperlukan agar berhasil dalam sidang pengadilan. Kiat demikian itulah yang agaknya diajarkan oleh kaum sofis. Zaman kekuasaan Pericles dalam sejarah Athena serupa dengan zaman Victorian dalam sejarah Inggris. Athena makmur dan berkuasa, tak banyak diricuhi oleh perang, dan memiliki konstitusi demokrasi yang dipimpin oleh kaum bangsawan. Sebagaimana telah kita simak dalam pembicaraan tentang Anaxagoras, oposisi demokrasi terhadap Pericles lambat laun kian menguat dan melancarkan serangan pada para sahabat Pericles satu demi satu. Perang Peloponnesus meletup pada tahun 431 sebelum Masehi. Athena dan berbagai daerah lain terlanda wabah. Penduduknya yang kira-kira berjumlah 230.000 jiwa menjadi jauh merosot dan tak pernah meningkat lagi seperti jumlah sebelumnya. Pericles sendiri pada tahun 430 sebelum Masehi dimakzulkan dari tampuk kepemimpinan dan didenda dengan tuduhan menyalahgunakan uang rakyat oleh sebuah mahkamah yang terdiri dari 1.501 hakim. Dua putranya meninggal karena wabah dan ia sendiri wafat setahun kemudian 429 sebelum Masehi. Paidias dan Anaxagoras pun dipersalahkan. Aspasia diadili dengan dakwahan mendurhakai agama dan merusak rumah tangga, namun lantas dibebaskan. Dalam masyarakat demikian itu, sudah barang tentu jika orang ingin mengarahkan rasa permusuhan para politisi demokrat kepada orang lain, haruslah memiliki keterampilan dalam pengadilan. Sebab masyarakat Athena, meskipun sangat suka mengadili orang, dalam segi tertentu lebih bebas daripada Amerika modern. Karena mereka yang dituduh melanggar agama atau merusak generasi muda diperbolehkan mengemukakan dalih untuk membela dirinya sendiri. Kenyataan ini bisa menjelaskan kedekatan kaum sofis dengan kalangan tertentu dan ketidakdekatan mereka dengan kalangan lain. Namun dalam batinnya sendiri, apa yang mereka lakukan bukanlah demi pamrih pribadi. Dan jelas bahwa banyak di antara mereka yang betul-betul peduli pada filsafat. Plato sendiri gemar memperolok dan menjelek-jelekkan mereka. Namun mereka tak seyogianya kita nilai hanya berdasarkan polemik Plato. Untuk mencontohkan tulisannya yang jenaka, bisa kita simak satu bagian dari buku Euthydemus, di mana ada dua orang sofis, Dionysodorus dan Euthydemus, mempermainkan seorang lugu bernama Ctesippus. Dionysodorus memulainya. "Kamu bilang kamu punya anjing?" "Ya, seekor anjing keparat," kata Ctesippus. "Dan dia punya anak?" "Iya, dan anak-anaknya sangat mirip dia." "Dan dia adalah ayah anak-anak anjing itu?" "Iya," kata Ctesippus. "Pernah kulihat dia dan ibu anak-anak anjing itu bersama-sama." "Dan dia bukan milikmu?" "Tentu saja dia milikku." "Dia adalah ayah, dan dia milikmu. Jadi, dia ayahmu, dan anak-anak anjing itu adalah saudara-saudaramu."
Untuk gaya yang lebih serius, bisa kita simak dialog yang berjudul The Sophist. Dialog ini berisi diskusi logika mengenai definisi yang memakai kaum sofis sebagai ilustrasinya. Untuk kali ini, kita berkeping-keping dengan soal logikanya. Apa yang ingin saya tonjolkan saat ini dari dialog tersebut adalah kesimpulan akhirnya. Maka, dialah yang melacak asal-usul keterampilannya kaum sofis sebagai berikut. Dia yang mengabdikan diri pada golongan seni yang dengan terang-terangan atau diam-diam menyebabkan kontradiksi adalah peniru kenyataan semu dan berbeda dengan golongan seni fantasi yang mencipta citra menjadi ciptaan lainnya lagi. Dia tadi adalah penyulap kata, hasil kepandaian manusia dan bukan karya Tuhan. Siapapun yang mengakui bahwa kaum sofis adalah orang-orang yang memiliki darah dan silsilah demikian akan mengatakan kebenaran seperti ini pula. Ada kisah tentang Protagoras yang tentunya hanya cerita isapan jempol yang menggambarkan hubungan kaum sofis dengan mahkamah pengadilan menurut anggapan umum. Konon ia mengajar seorang pemuda dengan syarat bahwa ia harus diupah jika pemuda itu memenangkan gugatan hukumnya yang pertama, namun tak perlu diupah jika kalah. Dan bahwa gugatan pertama pemuda itu sebetulnya dibikin oleh Protagoras sendiri agar ia mendapat bayaran. Tetapi sudah saatnya kita akhiri uraian pengantar di atas, dan selanjutnya kita lihat apa yang memang bisa kita ketahui tentang Protagoras. Protagoras lahir kira-kira tahun 500 sebelum Masehi di Abdera, kota kelahiran Demokritus. 2 kali ia mengunjungi Athena, dan kunjungannya yang kedua selambat-lambatnya adalah tahun 432 sebelum Masehi. Ia pernah menyusun undang-undang untuk kota Turi pada tahun 444 sampai 3 sebelum Masehi. Ada kisah tradisi bahwa ia pernah diadili karena mendurhakai agama. Namun tampaknya cerita ini tak benar. Walaupun ia memang menulis buku On the Gods yang dimulai dengan kalimat, "Perihal dewa-dewa, saya tak tahu apakah mereka ada atau tak ada, dan seperti apa wujud mereka. Sebab ada banyak hal yang mengelak dari pengetahuan yang pasti. Ketidakjelasan persoalan dan singkatnya hidup manusia." Kunjungannya yang kedua ke Athena dilukiskan dengan gaya agak mengejek dalam buku Protagoras karangan Plato, dan ajaran-ajarannya dibahas serius dalam Theaetetus. Protagoras terutama diingat karena doktrinnya bahwa manusia adalah ukuran segalanya. Jika manusia menganggapnya demikian, maka demikianlah adanya, dan jika tak demikian, maka tak demikian pula. Doktrin ini ditafsirkan bahwa setiap manusia adalah ukuran segala sesuatu. Dan jika manusia saling berbeda pandangan, maka tak ada kebenaran objektif sesuai dengan mana yang benar dan mana yang salah. Doktrin itu pada intinya bersifat skeptis, dan agaknya didasarkan pada sifat indera manusia yang cenderung menipu. Salah satu dari 3 pendiri aliran pragmatisme, yakni F. C. S. Schiller, biasa menyebut dirinya sendiri sebagai murid Protagoras. Saya kira ini dikarenakan Plato dalam Theaetetus menyatakan sebagai tafsirnya terhadap Protagoras bahwa sebuah pendapat bisa lebih baik daripada pendapat lain, meski belum tentu lebih benar. Misalnya, kalau seorang menderita sakit kuning, maka benda apapun akan tampak kuning. Tak ada gunanya mengatakan bahwa benda-benda itu tak semuanya kuning, melainkan memiliki warna sebagaimana yang tampak di mata orang sehat. Akan tetapi, kita dapat mengatakan bahwa karena yang sehat lebih baik daripada yang sakit,
maka pendapat orang sehat lebih baik daripada pendapat orang yang berpenyakit kuning. Cara pandang demikian ini jelas sama dengan pragmatisme. Ketidakpercayaan terhadap kebenaran objektif membuat banyak orang, demi tujuan-tujuan praktis, sesuka hati, memilih apa yang harus dia percaya. Demikianlah Protagoras diharuskan untuk membela hukum konvensi dan moralitas tradisional. Sementara itu, sebagaimana kita ketahui, walaupun dia tidak tahu apakah dewa-dewa memang ada, ia merasa yakin bahwa mereka harus disembah. Sudut pandang seperti ini memang benar bagi orang yang tak tanggung-tanggung memegang keyakinan skeptisisme teoretis yang didasarkan pada logika. Protagoras melewatkan masa dewasanya dengan perlawanan terus-menerus untuk berceramah ke berbagai kota di Yunani, mengajar demi upah kepada siapapun yang menginginkan efisiensi dalam hidup sehari-hari dan budaya mental yang lebih tinggi. Plato dengan sikap yang agak jumawa di mata orang modern berkebenaran dengan tindakan kaum sofis yang meminta bayaran untuk pelajarannya. Plato sendiri memang mempunyai kekayaan pribadi yang cukup dan tampaknya tak dapat menyadari kebutuhan mereka yang keadaannya tak sebaik dia. Karenanya aneh jika para profesor di zaman modern ini yang tak punya alasan untuk menolak gajinya, lantas sering mengulang-ulang kecaman Plato. Walaupun begitu, ada segi lain yang membuat kaum sofis berbeda dengan kebanyakan filsuf pada zamannya. Kecuali kaum sofis, para guru di zaman itu lazimnya mendirikan sekolah yang berciri paguyuban sampai tingkat tertentu. Ada kehidupan bersama. Ada peraturan-peraturan yang mirip dengan kehidupan dalam biara. Dan biasanya ada pula ajaran rahasia yang tak diumumkan ke masyarakat luas. Semua itu wajar bagi filsafat yang terlahir dari orpisme. Di kalangan kaum sofis, tak ada satupun ciri demikian itu. Dalam pandangan mereka, apa yang mereka ajarkan tak ada sangkut pautnya dengan agama atau keutamaan mereka. Mereka mengajarkan keterampilan berdebat dan berbagai pengetahuan yang kiranya bisa menunjang keterampilan itu. Pada pokoknya, seperti para pengacara modern, mereka siap menunjukkan bagaimana berdebat demi mempertahankan atau menggugurkan opini yang manapun, dan tak merasa harus membela kesimpulan-kesimpulan mereka sendiri. Sikap kaum sofis itu sudah barang tentu mengguncangkan mereka yang menjadikan filsafat sebagai pandangan hidup yang erat kaitannya dengan agama. Di mata mereka ini, kaum sofis tampak sembarangan dan tak bermoral. Sampai taraf tertentu, meski sukar dikatakan sejauh mana rasa benci yang ditimpakan pada kaum sofis, bukan hanya dari masyarakat umum, namun juga dari Plato dan para filsuf berikutnya, disebabkan oleh kepiawaian berpikir mereka. Upaya pencarian kebenaran, jika betul-betul dihayati, memerlukan diabaikannya pertimbangan-pertimbangan moral. Kita tak mungkin tahu sebelumnya apakah kebenaran itu nantinya akan merupakan sesuatu yang dianggap mengandung keutamaan bagi masyarakat tertentu. Kaum sofis bersedia mengikuti suatu argumen kemanapun argumen itu menuju. Seringkali argumen itu membawanya kepada skeptisisme. Salah seorang dari kaum sofis, Gorgias, berpendapat bahwa tak satu pun kenyataan ini yang ada. Dan kalaupun ada, ia tak dapat diketahui. Dan bahkan sekiranya ia ada dan bisa diketahui sembarang orang, orang itu tak akan dapat mengungkapkannya kepada orang lain. Kita tak tahu apa alasan-alasan dia. Namun saya bisa membayangkan bahwa pendapat itu mengandung kekuatan logika yang memaksa lawan-lawannya
untuk berlindung di balik dalih yang menonjolkan segi keutamaannya bagi masyarakat. Plato selalu tergerak untuk membela pandangan-pandangan yang dia pikir baik untuk masyarakat. Secara intelektual, dia tak pernah jujur, sebab ia menilai suatu pandangan berdasarkan konsekuensinya bagi masyarakat. Bahkan mengenai kejujuran ini pun, dia tak jujur. Ia berpura-pura menyimak suatu argumen dan menilainya berdasarkan standar teoretis semata. Meski nyatanya ia membelokkan pembahasannya, sehingga mengarah pada kesimpulan yang dia anggap mengandung keutamaan. Plato memperkenalkan perangai jahat ini kepada filsafat, yang semenjak itu terus bertahan. Mungkin terutama karena sikap permusuhannya terhadap kaum sofis, yang menyebabkan munculnya karakter demikian ini pada dialog-dialognya. Salah satu cacat semua filsuf semenjak Plato adalah bahwa penyelidikan mereka mengenai etika berlangsung berdasarkan asumsi yang sebetulnya sudah mereka ketahui bagaimana kesimpulannya. Di Athena pada akhir abad ke-5 sebelum Masehi, tampaknya terdapat sejumlah orang yang mengajarkan doktrin-doktrin politik yang terkesan tak bermoral bagi orang-orang lain sezamannya. Dan akan terkesan demikian pula bagi negara-negara demokrasi masa kini. Thrasymachus dalam Republik buku pertama mengatakan bahwa tak ada keadilan kecuali kepentingan mereka yang lebih kuat. Bahwa hukum dibikin oleh pemerintah demi kepentingan pemerintah itu sendiri. Dan tak ada standar-standar adi manusiawi yang dijadikan pedoman dalam perebutan kekuasaan. Menurut Plato, dalam Gorgias, Callicles mengemukakan pandangan serupa. Hukum alam, ujarnya, adalah hukum mereka yang lebih kuat. Namun agar hidup berkesan lebih nyaman, manusia membikin lembaga-lembaga dan petuah-petuah moral yang diharap bisa mencegah mereka yang lebih kuat agar tak sewenang-wenang. Ajaran demikian itu di zaman sekarang lebih banyak mendapatkan dukungan daripada di zaman kuno. Dan apapun pendapat kita tentangnya, ajaran itu bukanlah ciri khas pandangan kaum sofis. Selama abad ke-5, apapun peranan yang kiranya dimainkan kaum sofis dalam perubahan di Athena, berlangsung transformasi dari suasana kaum Puritan yang sederhana dan kaku menuju sikap-sikap sinisme yang lincah namun kejam, yang berseberangan dengan kekolotan yang kian memudar, serba lamban namun sama kejamnya. Pada permulaan abad itu terjadi benturan antara orang Athena dari kota-kota di Ionia melawan bangsa Persia, serta dimenangkannya pertempuran di Marathon pada tahun 490 sebelum Masehi. Akhirnya Athena menderita kekalahan melawan Sparta pada tahun 404 sebelum Masehi, dan eksekusinya terhadap Sokrates tahun 399 sebelum Masehi. Sesudah masa ini, Athena kehilangan peranan penting dalam bidang politik, namun tetap memiliki supremasi kultural yang masih bisa bertahan hingga Kristianitas merebut kejayaannya. Apa yang terjadi dalam sejarah Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi memiliki arti penting untuk memahami filsafat Plato serta semua pemikiran Yunani berikutnya. Pada perang Persia yang pertama, keunggulan yang gemilang diraih oleh bangsa Athena disebabkan oleh kemenangannya yang menentukan di Marathon. Pada pertemuan dan pertempuran kedua, yakni 10 tahun berikutnya, di antara bangsa Yunani, orang Athena masih tetap paling unggul di lautan. Sedangkan di daratan, orang Sparta yang terutama lebih berjaya, yang diakui sebagai pemimpin kawasan Yunani. Namun demikian, orang-orang Sparta berwawasan sempit dan tak lagi menentang Persia
ketika mereka sudah dapat diusir dari daratan Yunani Eropa. Perlawanan orang-orang Yunani Asia serta pembebasan kepulauan itu dari kekuasaan bangsa Persia dilakukan dengan kemenangan gemilang oleh orang-orang Athena. Maka Athena menjadi pemimpin kekuatan bahari dan memperoleh kekuasaan imperialis yang besar atas kepulauan Ionia. Di bawah kepemimpinan Pericles yang setengah demokrat dan setengah imperialis, Athena menjadi makmur. Kuil-kuil yang agung yang reruntuhannya masih menggemakan kejayaan Athena dibangun atas prakarsanya untuk menggantikan kuil-kuil yang telah dihancurkan oleh Xerxes. Kota itu tumbuh pesat dari segi kemakmuran maupun kebudayaan, dan sebagaimana yang selalu terjadi pada masa demikian, terutama jika kemakmuran memiliki kaitan erat dengan perdagangan luar negeri, moralitas dan keyakinan-keyakinan tradisional menjadi pudar. Pada masa inilah Athena memiliki sejumlah besar tokoh jenius. 3 dramawan besar, Aeschylus, Sophocles, dan Euripides, semuanya hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Aeschylus turut bertempur di Marathon dan menyaksikan perang Salamis. Sophocles dalam hal agama masih tergolong ortodoks, sedangkan Euripides dipengaruhi oleh pandangan Protagoras dan oleh semangat berpikir bebas zaman itu, sehingga terhadap mitos-mitos ia bersikap skeptis dan subversif. Aristophanes, seorang penyair komedi, memporolkan Socrates, kaum sofis, dan para filsuf lain. Namun ia sebetulnya adalah bagian dari kalangan mereka. Dalam buku Simposium Plato menampilkan dia begitu akrab dengan Socrates. Paidias, seorang pemahat, sebagaimana kita ketahui termasuk dalam kalangan Pericles. Keunggulan Athena pada periode ini lebih bersifat artistik daripada intelektual. Tak satupun matematisi atau filsuf besar dari abad ke-5 sebelum Masehi berasal dari Athena, kecuali Socrates. Dan Socrates bukan seorang penulis, namun adalah orang yang membatasi dirinya pada diskusi lisan. Meletupnya perang Peloponnesus tahun 431 sebelum Masehi dan kematian Pericles tahun 429 sebelum Masehi menjadi awal periode yang lebih muram dalam sejarah Athena. Orang Athena unggul di lautan, namun orang Sparta berkuasa di daratan dan berulang kali menduduki Attika, kecuali kota Athena pada saat musim panas. Akibatnya, kota Athena kelebihan penduduk dan benar-benar remuk karena wabah. Pada tahun 414 sebelum Masehi, orang Athena mengirim ekspedisi besar ke Sisilia untuk menaklukkan Syrakusa yang bersekutu dengan Sparta. Namun usaha ini gagal. Perang menyebabkan orang-orang Athena kejam dan aniaya. Tahun 416, mereka menaklukkan Pulau Melos, membantai semua lelaki dewasa, sementara penduduk selebihnya dijadikan budak. The Trojan Woman, karya Euripides, merupakan protes untuk menentang kebiadaban itu. Sementara aspek ideologi pun turut memicu konflik, sebab Sparta adalah jawara oligarki dan Athena kampiun demokrasi. Orang-orang Athena punya alasan untuk mencurigai beberapa bangsawannya sendiri sebagai pengkhianat yang umumnya diduga ikut berperan dalam kalahnya pertempuran laut terakhir di Aegos, Potami pada tahun 405 sebelum Masehi. Di Athena, di akhir peperangan, orang Sparta mendirikan pemerintahan oligarki di Athena yang dikenal sebagai pemerintahan 30 tiran. Beberapa dari 30 tiran itu termasuk Kritias,
sang pemimpin pernah menjadi murid Sokrates. Mereka sangat tak disukai rakyat dan dimakzulkan sesudah berkuasa setahun. Dengan persetujuan Sparta, sistem demokrasi kembali diberlakukan. Namun suatu demokrasi yang terluka, di mana amnesti yang mencegah dilakukannya balas dendam terhadap musuh-musuh internalnya sendiri tak dapat berjalan, sehingga hukuman tetap diberlakukan tanpa kekurangan dalih, yang memang tak tercakup dalam amnesti itu. Di tengah suasana demikianlah pengadilan dan hukuman mati untuk Sokrates dilaksanakan tahun 339 sebelum Masehi.